Oke. Ya, jawabannya hampir semua menjawab E. Ada yang ingin memberikan alasan mengapa menjawab option E? Atau ada jawaban lain selain jawaban E? Sok, monggo, silakan. Bagaimana dari Kak Zaki, dari Kak Seno? Silakan. Dari Kak Titin. Oke. Untuk soal nomor 2 dengan jawaban E. Ada yang ingin menjelaskan? Jika tidak, kita lanjut. Kemudian, jika ada, silakan. Oke, nggak ada yang memberi alasan, mungkin bisa saya bantu Mbak Eka buka slide-nya, jangan terkecoh. Di sini kata kuncinya sebentar Mbak Eka. Kata kuncinya buka dulu Kak Eka. Di sini kepala ruangan, ketua tim, serta rekan perawat lainnya beserta 5 orang peserta sedang berkumpul. Berkumpul di kamar Tuan D pasca operasi fraktur tibia yang baru saja dilakukan jam 4.00. Mereka membahas Tuan D. Ada satu orang yang menjawab, Marlin C ya. Oke. Saat ini rencana apa yang akan dilakukan kepada Tuan D? Ini kata kuncinya di sini. Posisi perawatnya ini baik dia Katim, manajer, case manager ya, Katim di sini, dan ada juga di sana peserta didik ya yang lagi magang kayaknya kondisi ruangannya ini. Kemudian ada juga 5 orang perawat yang lain. Dia membahas tentang rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Itu rata-rata yang jawab E, hati-hati. Bedanya silakan dibuka Mbak Eka, minta bantu. Yang A, Zaki menjawab A. Oke. Harusnya jawabannya operan. Operan atau dikenal juga dalam departemen manajemen itu handover. Kalau keluar nanti choice-nya bahasanya bahasa Inggris handover itu sama aja dengan overan. Atau bahasa Indonesianya bisa juga choice-nya itu timbang terima. Jadi bisa jadi nanti di UKOM pilihannya tuh overrun, handover, atau timbang terima, atau signover, atau cross cover, atau overhand, atau report nursing. Itulah jawabannya. Ini sumbernya dari Tri Wibowo 2013, Nur Salam 2015. Apa itu overrun? Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah handover atau istilah lainnya itu timbang terima, di mana posisi antar ketua tim sebagai case manager yang menggantikan kepala ruangan itu biasanya memimpin di mana bersama-sama dengan tim yang lain menghadiri pasien yang akan ditimbang terimakan. Di mana dalam overrun itu salah satu kata kuncinya perawat akan menyerahkan pekerjaan selanjutnya termasuk perencanaan atau intervensi selanjutnya kepada pasien kita tersebut. Nah, apabila Bapak Ibu atau peserta malam ini menjawab overrun, itulah sebenarnya kunci jawaban untuk menuju yang jawaban ke arah yang benar. Bukan berarti yang ronde keperawatan salah, tapi untuk kasus ini kata kuncinya ingat peserta malam ini ronde keperawatan itu dia lebih spesifik bersama-sama ke ruangan pasien, bukan harus di ruang pasien, tapi inti dari ronde keperawatan itu bedanya dengan overrun atau handover atau timbang terima yang choice A ini. Ronde itu Bapak Ibu kembali kita ingat lagi konsep kuliah kita dulu. Ronde itu intinya menyelesaikan permasalahan klien atau pasien kita yang belum teratasi. Dia bukan cuma membicarakan intervensi atau perencanaan tindak lanjutnya saja, tapi bagaimana mengatasi permasalahan dengan melibatkan tim sejawat yang lainnya, bukan cuma sejawat perawat aja Bapak Ibu. Tapi kita biasanya sudah mengundang orang yang bisa menyelesaikan klien kita itu. Jadi intervensi kita di sini bukan lagi cuma mandiri, tapi sudah intervensi kolaborasi. Itu ya Bapak Ibu yang membedakan overrun dengan ronde keperawatan. Mungkin ada yang menanggapi atau yang kurang setuju. Saya care aja ya Mbak Eka ya. Siapa tahu Bapak Ibunya ada referensi. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, overrun sama ronde keperawatan itu sangat jauh berbeda. Kalau overrun kita memang ke ruangan pasien, kita membahas, mengoverkan intervensi apa nanti yang selanjutnya atau yang belum teratasi pada klien kita itu. Jadi bersama-sama ke ruangan pasien. Nah, kalau nanti keluar turunan soalnya, kalau bersama-sama mengatasi permasalahan pasien yang belum teratasi.
mau tuan A kayak tuan B, dan kita melibatkan dokter yang merawatnya, ahli gizi, umpamanya seperti itu namanya ronde. Bisa ya Bapak Ibu ya, bedakan operan timbang terima atau dengan ronde keperawatan. Oke. Karena Bisa, Bu. Mbak Eka memang kayaknya soal-soal departemen manajemen ini mudah ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang ini mahasiswa memang lagi bimbel juga pagi tadi dengan saya, Bu, terkecoh, kami baru selesai TO katanya. Bentuknya memang mudah, tapi kalau kita rajin membahasnya dengan bimbel, insya Allah bisa membedakan overrun, pre-conference, timbang terima, ronde keperawatan. Bentuk soalnya itu aja Bapak Ibu. Paling kasusnya diubah-ubahnya. Mungkin Berarti, bisa dipahami? berarti harus lebih jeli lagi ya Bu ya, melihat Ya, kata kuncinya juga. kata kuncinya. Nah, oke, bagaimana? Mungkin slide selanjutnya sedikit Mbak, saya Ada. kasih Bu, berarti kita kalau ronde keperawatan itu kita melibatkan profesi lain ya Bu. Ini dari Bu Kartini atau Adek Kartini ya. Oke, Bu Kartini atau Adek ya, kalau mungkin di bawah saya, operan itu memang kalau ronde itu kita kalau sudah selesai membahas, oh ternyata Nyonya Dian ini bermasalah, contohnya. Dia sudah dilakukan hari keperawatannya sudah 5 hari. Tadi Ibu Dian tensinya dari naik 180 dengan luka DM umpama kasusnya. Ibu Dian masuk di 5 hari yang lewat, luka DM-nya itu cuma 5 cm. Tapi setelah hari rawatnya 5 hari, setelah dilakukan intervensi, ternyata Ibu Dian ada komplikasi. Lukanya tadi 5 cm menjadi 10 cm. Why? What? Ada apa ini gitu? Sehingga kita tertarik mengangkat ini untuk menyelesaikan permasalahan pasien ini. Berarti kalau ibunya diagnosanya DM, berarti kita harus kolaborasi dengan ahli gizi. Untuk nanti ingat diagnosa keperawatan ada promosi kesehatan Bapak Ibu. Berarti kita melibatkan ahli gizi untuk mengatasi permasalahan Ibu Dian tadi. Kedua, bisa mengundang ahli penyakit dalam. Untuk apa? Kolaborasi untuk cek gula darah Ibu Dian. Jangan-jangan Bu Dian diam-diam nih, dia bandel, dia udah dapat gizi dari rumah sakit, tapi dia mau makan gizi dari luar. Sehingga apa? Komplikasi DM-nya dari 5 cm jadi 10 cm lukanya. Jadi betul yang bertanya tadi, kalau ronde biasanya kita bukan lagi antar teman sejawat yang mengoperkan pasien kita, tapi sudah melibatkan kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan pasien kita tersebut. Nggak harus dokter. Kalau pasien jiwa mungkin psikolognya yang kita undang Bapak Ibu. Kalau masalah obat, mungkin dosisnya yang nggak pas, mungkin kita mengundang apotekernya. Itu namanya ronde. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Bagaimana buat teman-teman semua, kakak-kakak semua? Masih ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Paham ya? Tadi, Bu, kalau ada opsinya handover atau timbang terima, udah kita pilih, Bu. Iya, Operan nggak tahu pula kita yang sama dengan dia, timbang iya, terima atau iya Kak handover. Rines. Iya, iya, nggak apa-apa Kak Rines ya. Tapi itu saya udah buat catatan kaki pembahasan. Overrun dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah handover. Kak Rines dan teman-teman yang udah yang kejebak malam ini nggak apa-apa. Kadang kata-kata choice-nya itu aja yang berbeda-beda setiap UKOM saya lihat. Kadang overrun, pada itu nama lainnya handover, kemudian cross correct, overhand, report nursing, check note, report shift gitu, shift report itu nama lainnya aja menurut Triwibowo, Nur Salam. Tapi kalau kata kuncinya tadi bersama-sama turun ke pasien melihat intervensi selanjutnya dan perencanaan apa itu biasanya jawaban antara yang ini choice-nya nanti ya Kak Ines dan teman-teman. Baik, Bu. Iya. Baik, sudah paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Berarti jawabannya paling tepat yang A ya. Sudah paham? Kita lanjut. Terima kasih Bu Dian sebelumnya. Sama-sama. Oke, saya izin lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Nah, baik, waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan. Oke, hati-hati, dipahami lagi kata kuncinya agar tidak terjebak lagi. Kira-kira jawabannya ada yang lain selain B atau ada yang memberikan alasan? Silakan. Oke, sejauh ini jawabannya sama nih Bu, B semua sampah. Gimana Kak Yanti? Izin Mbak, izin Bu Silakan. menjelaskan. Apakah kegiatan yang direncanakan pada kasus tersebut di atas, seorang perawat primer bertanggung jawab pada pasien di ruang bedah, salah satu klien yang dirawat mengalami CA mama yang sudah dirawat selama 2 minggu, intervensi telah dilaksanakan sesuai rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Kemudian perawat tersebut merencanakan untuk mendiskusikan kasus tersebut dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Nah, di sini saya mengambil kuncinya adalah di mana salah satu klien yang dirawat mengalami CA mama yang sudah dirawat selama 2 minggu, intervensi telah dilaksanakan sesuai rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Kemudian perawat tersebut merencanakan untuk mendiskusikan kasus tersebut. Nah, dari penjelasan Bu Dian tadi, bahwa ronde keperawatan itu yaitu melibatkan profesi lain bersama-sama mengatasi masalah pasien yang belum teratasi dan bersama-sama membahas perkembangan pasien tersebut dan merencanakan intervensi apa yang akan dilaksanakan untuk kemajuan kesehatan si pasien dalam memberikan asuhan keperawatan. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yanti. Oke, mungkin Kak Yanti juga mewakili teman-teman semua. Baik, silakan. Kemudian. Oke, slide selanjutnya. Terima kasih Mbak Eka dan Kak Yanti, teman-teman yang udah jawab B ya. Maaf, ini ronde ya, itu supervisi Mbak Eka. Tuh ngetiknya sambil wisuda tadi memang. Tadi kami wisuda Oh, ya. iya. Karena saya minta soal baru, PR-nya banyak dari Mas Riki kemarin ya, karena ibu-ibu yang malam ini minta itu bukan B ronde ya, itu betul ronde di sana. Tadi Mbak Eka udah koreksi, tapi ini kayaknya nggak terkoreksi deh sama Mbak Eka. Karena ini soal baru yang saya buat, turunan dari soal nomor 1 tadi yang Kak Rines kata terjebak. Nah, yang ronde inilah dia. Jadi yang sudah dengar penjelasan tadi, semua jawabannya malam ini B. Betul ya, B yaitu ronde, pembahasannya udah betul ya Mbak Eka ya. Ronde keperawatan terjadi sudah melibatkan tim. Jadi saya sengaja buat soal tadi sambil mikir, apa kira-kira PR yang minggu kemarin sama Mas Riki kita bahas, ronde timbang terima, yang pertama tadi timbang terima. Nah, kata kunci ronde yang seperti saya jelaskan tadi dan Kak Yanti mewakili yang malam ini sudah menjawab B betul semua, itu bukan supervisi ya, tapi B. B ronde keperawatan yaitu yang sudah melibatkan untuk menyelesaikan. Yang saya contohkan tadi ke pasien Dian yaitu DM. Kalau ini CA mame. Jadi dia tidak ada kemajuan dari penyakitnya itu. Padahal dia sudah dirawat beberapa hari. Nah, karena tidak ada kemajuan tersebut, ya itulah kita mengundang tim yang lain untuk menyelesaikan dari permasalahan. Ini referensinya Kozir tahun 2004 sampai sekarang masih kita pakai. Ini basic dalam bahasa Inggris ya, bukunya masih dalam buku bahasa Inggris. Cuma sudah kita terjemahkan. Saya minta maaf Mbak Eka, ini ngetiknya memang jujur aja ya. Tadi malam sambil mikir nih, hari ini kami wisuda besar di kampus kami yang anak-anaknya udah lulus PO yang periode kemarin Mbak Eka. Mudah-mudahan yang bimbel malam ini periode ini juga lulus bisa wisuda juga. Jadi betul semua yang jawabnya ronde keperawatan ya, bukan C itu maaf, tapi ronde. Amin. Iya Pak Zaki, amin, betul. Tadi saya bangga, kami lulusan terbaik, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu juga, kami dapat untuk IPLI regional Lampung dan sekitarnya, yaitu kategori lulus gold Mbak Eka. Jadi lulusan terbanyak untuk UKOM regional kami. Mudah-mudahan yang bimbel di Koko pun bisa ya ngikutin kami. Mudah-mudahan kita semua bisa ya Mbak Eka, teman-teman di sini. Juga kami lulusan terbanyak tahun ini yang dapat kategori gold. Ya. Selamat Ibu, amin. Tadi juga yang Ibu semoga kan untuk kita semua. Mudah-mudahan juga teman-teman di Koko ya. Amin. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya B. Semua betul jawab tadi. Baik, nanti saya coba revisi ya Bu ya. Revisi Bu, Mbak Eka ya, maaf ya. Oke, jawabannya ronde, ya. Oke, baik. Terima kasih.
Mungkin dari teman-teman semua ada yang ditanyakan, sudah paham? Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Karena dilihat juga Paham, Mbak, teman-teman lanjut. semua benar berjamaah nih untuk soal nomor 3. Benar semua, iya. Oke. Silahkan soal nomor 4, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Ya, boleh. Silakan dijawab. Untuk soal nomor 4, jawabannya oke. C. Oke, ada yang jawab E. Oke, berarti ada 2 option yang dipilih sama ibu bapak dan kakak-kakak semua, C dan E. Mungkin boleh perwakilannya satu dari Karines mungkin nih, atau dari Kak Diki Pranata, silakan. Saya coba, Mbak. Boleh, silakan. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Perawat melakukan kunjungan rumah pada pasien perempuan berusia 28 tahun. Hasil anamnesa yang dilakukan, pasien mengatakan ada darah di celana dalamnya dan sudah 2 bulan tidak haid. Dan pasien mengatakan pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Pasien memohon perawat tidak menceritakan kondisi kesehatannya pada orang tuanya. Perawat berjanji dan menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan terdekat. Nah, saya memilih Fidelity menepati janji karena di sini ada clue-nya, pasien memohon perawat tidak memberitahukan kondisi kesehatannya pada orang tuanya dan perawat berjanji dan menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau konfidensialisasi kerahasiaan menurut saya kurang tepat karena prinsip etik yang dituntut di sini adalah perawat itu udah berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun atau bahkan kepada orang tuanya. Kalau beneficient berbuat baik boleh tapi kurang tepat. Non malafisien juga saya rasa tidak tepat atau accountable. Yang paling tepat adalah menurut saya fidelity, menepati janji. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Karines. Mungkin silakan dari Bu Dian, kira-kira jawabannya betul atau tidak? Terima kasih Mbak Eka, Kak Rines yang sudah mewakili jawabannya di C, Fidelity ya. Yang E ada yang confidentiality menjawab. Kita ingat lagi seperti yang Kak Rines jelaskan tadi, soal-soal turunan prinsip etik ini setiap departemen baik dari Gerontik, KMB, KGD, keluarga, departemen jiwa, departemen manajemen keperawatan itu satu soal minimal keluar untuk etik ini. Jadi seperti yang sudah ikut UKOM sebelumnya, tim Kak Rines ya, yang bergabung di Koko, non accountable fidelity, beneficent, confidentiality ini turunan ada 5 bentuk soal nanti yang bahasanya diubah-ubahnya saja. Nah, di sini yang menjawab fidelity, selamat, itu kunci untuk jawabannya. Walaupun nanti ada juga sering keluar soal kata kuncinya itu kalau perawat berjanji atau menepati janji. Itu kata kunci kalau itu keluar, itu ke fidelity ya. Jangan menjawabnya di confidentiality. Dia hampir mirip. Minta tolong dibuka slide-nya Mbak Eka. Di sini saya udah buatkan pembahasannya semuanya di sini. Jawabannya C ya, fidelity. Terima kasih Kak Rines yang sudah mewakili menjawab C. Prinsip fidelity dibutuhkan seorang individu untuk menghargai janji, seperti yang Kak Rines jelaskan tadi. Kalau kita sudah berjanji kepada klien kita cuma sebagai perawat menjaga janji tersebut dan komitmen. Perawat setia pada komitmennya karena kita sudah bersumpah secara profesi. Bedanya ya, ini menurut Haryono Rudi 2013 di dalam buku Etika Keperawatan Pendekatan Praktis,
ini lebih cocok kasus di atas, kita jawabnya C, fidelity. Apa bedanya dengan jawaban choice yang lain? Seperti Kak Rina tadi juga udah jelaskan. Silakan Mbak Eka, slide selanjutnya. Nih, veracity. Dia lebih banyak ke jujur. Jadi kalau ada kasus-kasus nanti perawat jujur, kata kuncinya di sana, memberi pelayanan kesehatan penuh dengan kebenaran, informasi yang disampaikan akurat, komprehensif, objektif, memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi kepada kliennya, itu lebih banyak contoh kata kunci nanti, jawablah di sana veracity atau kejujuran. Kalau beneficent, yaitu berbuat baik, ini ada beberapa minggu ke belakang saya buat urunan soal, seorang yang berbuat baik, seorang perawat itu, dia mungkin melakukan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan kepada kliennya kasusnya nanti, itu lebih banyak jawablah ke berbuat baik atau beneficent. Kalau confidentiality yang jawabannya tadi E, ada satu atau dua orang tadi menjawab E, betul kata Kak Runes, kurang tepat. Memang dia tuh arahnya betul. Salah satu dia tadi menjaga tidak menceritakan ke orang lain, tapi di sana lebih tepatnya menepati janji, bukan ke arah menjaga rahasia. Kenapa? Karena memang pasnya kata kuncinya di situ, seorang perawat itu dia menepati janji, tidak menceritakan ke orang lain kalau dia dicurigai memang sudah positif ke arah hamil. Dia menjaga, dia udah berjanji. Nah yang terakhir, fidelity. Ini konsep etik yang sering juga keluar, menepati janji. Inilah jawaban dari choice kita hari ini. Ini lebih lengkapnya Bapak Ibu boleh dibaca di buku Etika Keperawatan Rudi Haryono di 2013. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan membedakan 5 tadi yang sudah kita jelaskan. Kebetulan yang jawaban C ya, yang betul malam ini yaitu fidelity, menepati janji. Kalau nanti choice-nya tidak ada fidelity, kalau ada choice-nya nanti menepati janji, berarti jawabnya menepati janji. Terima kasih Mbak Eka. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih juga buat kakak-kakak semua, ibu bapak semua yang sudah menjawab. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Atau ada yang didiskusikan sebelum kita lanjut? Baik, sekarang Baik, paham Bu. Iya, oke, baik. Terima kasih, Terima kasih. alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 5. Waktunya masih sama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Boleh dijawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang tepat? Silahkan. Oke. Ada jawab A, ada jawab E. Oke. Mungkin bisa dijelaskan mengapa menjawab option tersebut? Izin menyampaikan. Boleh, silakan. Di sini saya akan sedikit menjawab. Di ruangan perawat melati terjadi kesalahpahaman koordinasi layanan antara perawat melati dan perawat mawar. Kepala ruangan mencoba menengahi permasalahan dengan win-win solution bagi anggotanya. Kebijakan yang diambil akhirnya menyenangkan kedua belah pihak dan pelayanan keperawatan kembali bersinergi. Apakah jenis metode penyelesaian masalah yang diterapkan oleh kepala ruangan? Nah, di sini dari kata kuncinya ada win-win solution sama kedua belah pihak dan pelayanan keperawatan kembali bersinergi. Maka dari itu saya mengambil yang kolaborasi. Kalau akomodasi itu kan kita dikasih suatu, kita mau perjalanan nih,
saya kasih perjalanan dari awal sampai akhir ditanggung semuanya. Kompetisi itu perlombaan, negosiasi kita melakukan negosiasi, win-win solusi. Tapi tidak ada kata-kata pelayanan bersinergi. Menghindar bukan, kolaborasi ini mungkin bisa dikatakan tepat karena di sini ada namanya pelayanan keperawatan kembali bersinergi. Nah, maka dari itu saya jawabnya adalah kolaborasi. Oke, baik. Mungkin itu Ibu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak Seno. Oke, mungkin langsung dari Bu Dian, bagaimana? Pak Seno ya? Ya Bu, Pak, ya. dengan Pak Seno saya? Oke. Ya. Terima kasih Mbak Eka dan Pak Seno yang mewakili. Silahkan bantu Mbak Eka slide-nya. Ini bagian dari Departemen Manajemen ya Bapak Ibu. Di sini konsep yang kita buat soal ini yaitu manajemen konflik. Dalam case manager dan staff-staffnya di ruangan, itu biasanya kalau dia ketemu konflik, dia akan bagaimana seorang manajernya atau kepala ruangannya mencoba menengahi permasalahan itu. Kalau ada kata-kata Pak Seno tadi, betul sekali, win-win solution bagi anggotanya, kebijakan yang diambil akhirnya menyenangkan kepada dua belah pihak. Metode penyelesaian masalah yang diterapkan KARU atau kepala ruangannya itu kolaborasi. Kak Seno, terima kasih banyak ya. Jadi jangan terkecoh lagi dengan akomodasi itu seperti yang tadi antara timbang terima dan ronde. Ini soal yang hampir setiap UKOM menjebak. Kolaborasi dengan akomodasi itu dia hampir mirip. Cuma kalau kata kunci kolaborasi seperti yang Seno katakan tadi, dia itu sudah ada kedua belah pihak itu dia masing-masing meyakini ya tujuan bersama untuk menentukan tidak ada dua belah pihak ini yang dirugikan dari penyelesaian masalah dari kepala ruangannya tadi atau case manajernya tadi. Dikenal dengan strategi, kalau nanti tidak ada jawabannya kolaborasi Bapak Ibu, tapi ada choice-nya di situ win-win solution, jawablah win-win solution. Kalau kasusnya seperti di atas. Mungkin bisa jadi di choice-nya nggak keluar kata-kata kolaborasi. Tapi bisa jadi ada di antara choice A sampai E itu win-win solution. Carilah win-win solution. Karena win-win solution itulah kolaborasi dalam penyelesaian manajemen konflik. Good. Malam ini yang sudah jawab yang belum, bisa ya sama-sama kita mengulang lagi lebih lengkapnya. Baca lagi referensi waktu kita kuliah, yaitu manajemen konflik. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih juga Kak Seno. Iya, Kak Yanti. Oke, kita lanjut ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang E. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2. Ya, boleh dijawab untuk soal nomor 6. Oke, jawabannya B. Ada yang menjawab D juga? Oke. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin memberikan alasan untuk soal nomor 6-nya? Bagaimana, Kak Yanti? Boleh Bu? Ya, terima kasih. Oke, Kak Yanti atau Pak Kak Seno nih? Oke, Kak Yanti dulu deh. Terima kasih. Izin ya, Pak. Apakah Mangga, Bu. metode penugasan yang digunakan di ruang rawat tersebut
Seorang perawat profesional bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pada pasien tertentu, umumnya dilaksanakan untuk perawatan di ruang khusus seperti isolasi atau ruang perawatan intensif. Nah, di sini saya mengambil kunci jawaban B, metode kasus, dengan mengambil kuncinya itu mengadakan perawatan pada pasien tertentu umumnya dilaksanakan untuk perawatan di ruang khusus seperti isolasi atau ruang perawatan intensif. Berarti dia itu metode penugasan yang metode kasus karena memang dia khusus ditempatkan di ruang isolasi atau ruang intensif. Kalau metode tim itu yaitu metode penugasan yang melibatkan kepala tim dan perawat profesional dan perawat asosiat. Kalau metode primer itu adalah dia penugasan hanya ditanggung jawabi oleh satu bertanggung jawab 24 jam terhadap asuhan keperawatannya, hanya ditanggung jawabi oleh perawat pelaksana. Kalau metode fungsional itu metode penugasannya itu yang bertugas sebagai fungsinya bertugas masing-masing sebagai fungsinya, misalnya hanya memberikan obat atau hanya melakukan perawatan luka. Kalau yang D, metode manajemen kasus itu hanya menangani manajemen kasus tertentu saja. Jadi paling tepat untuk kasus tersebut itu yaitu metode kasus. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Yanti. Mungkin ada tambahan dari Kak Seno? Apa sama? Kak Seno jawabnya B juga ya? Iya Bu, sama Bu, ngikut aja Bu. Oke, baik. Sama ya? Iya. Oke, mungkin silakan dari Budian, bagaimana? Bantu buka slide dulu, betul nggak ya jawaban B? Karena B semua nih yang jawabnya Mbak Eka. Oke, metode kasus ya, nggak ada yang terjebak, alhamdulillah. Ini juga 5 choice ini kita nanti soal-soal yang khusus untuk metode penugasan ya Bapak Ibu ya. Metode Departemen Manajemen itu kita belajar metode penugasan, metode tim, metode kasus, metode fungsional, metode manajemen kasus, metode tim, dan primer. Tadi Kak Yanti dan Pak Seno sama kata jawabannya mewakili yang semua rata-rata menjawab malam ini betul ya, metode kasus, di mana kata kuncinya kalau metode kasus itu penugasan yang metode kasus biasanya memang sudah ditentukan di ruangan-ruangan seperti ruangan isolasi, di ruangan intensive care, di ruangan luka bakar. Nanti Bapak Ibu yang di kota-kota besar kan pasti ada onkologi, ada kasus-kasus neurologi, ada ruangan khusus nanti CA mame dan CA reproduksi lah ya, karena rumah sakit semakin ke depannya semakin pelayanannya semakin bagus, ada beberapa pelayanan yang memang spesifik ke kasus. Jadi itu metode kasus ya. Nah, bedanya dengan metode tim di mana bertanggung jawab dengan kliennya masing-masing. Kalau metode primer, seperti Kak Yanti jelaskan tadi, satu orang bertanggung jawab mulai dari pasien itu masuk sampai pasien itu pulang, baik pulangnya dengan permintaan sendiri atau memang pulang dengan pulih, itu biasanya yang kita gunakan metode primer. Nah, nanti kalau ada lagi soal turunannya berbentuk jawabannya fungsional, seperti yang Kak Ranti dan udah jelaskan tadi juga, Kak Yanti jelaskan lebih lengkapnya, fungsional itu Bapak Ibu seorang manajernya atau kepala ruangannya membagi kepada stafnya itu berdasarkan fungsi. Contoh, Mbak Eka lebih spesialis ke injeksi. Jadi saya percayakan ke perawat Eka untuk injeksi atau nyuntik. Ke perawat Yanti pemasangan infus. Kemudian perawat Rines karena ahlinya di memasang kateter, ya saya lebih ke fungsinya Rines di spesialis kalau ada pasien untuk kategori pemasangan kateter, saya tinggal panggil. Kak Rines ada pasien, ini dia lebih contoh kasusnya lebih banyak ke metode fungsi. Jadi berdasarkan fungsi kerjanya. Itu. Kalau manajemen kasus tadi memang lebih spesifik, satu kasus biasanya yang dirawat di sana seperti apa? Luka bakar, ya dia lebih luka bakar aja. Jadi satu ruangan itu semua luka bakar aja.
kalau lebih tepatnya ke metode kasus ini, contohnya tadi memang ada di isolasi, ada beberapa penyakit menular kan Bapak Ibu yang dirawat, nggak harus satu di hari aja, bisa juga di ruang isolasi HIV/AIDS, PMS, penyakit menular seksual, juga bisa di intensive care unit, juga dia berdasarkan kasus-kasus penurunan kesadaran. Tapi jenis kasusnya kan banyak di sana. Ada yang cedera kepala, ada pasien stroke. Jadi memang malam ini semua menjawab B ya. Betul ya Bapak Ibu, lebih lengkapnya di buku Nur Salam 2011, Nur Salam 2014, pengembangan 2015 di manajemen keperawatan, aplikasi dalam praktek keperawatan profesional Salemba. Itu lebih spesifik lagi dijelaskannya 5 metode tadi. Bisa ya Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih juga buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan kakak-kakak semua yang sudah menjawab. Oke, ada yang ingin didiskusikan untuk soal nomor 6? Jika tidak, kita lanjut nih ke soal terakhir, soal nomor 7 dengan waktu yang sama 1 menit. Jika tidak, saya lanjut ya. Mulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dijawab untuk soal nomor 7. Silakan. Oke, jawabannya C. Adakah yang lain? Oh, dari Pak Seno menjawab A. Oke, selebihnya menjawab C. Mungkin ada yang ingin memberikan memberikan alasan mengapa menjawab option yang kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semua pilih. Silahkan. Ada? Boleh, silahkan. Di sini kepala ruangan unit hemodialisa akan merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan. Terdapat 3 orang perawat yang akan dilatih selama 3 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan tentang hemodialisa. Apakah fungsi manajemen keperawatannya sudah dijalankan oleh kepala ruangan tersebut? Nah, di sini kata kuncinya kan akan dilatih selama 3 bulan. Jadi kan masih rencana ya, jadi masih belum ditindaklanjuti. Nah, saya menjawabnya adalah planning, karena planning itu adalah rencana dalam waktu 3 bulan. Kalau organizing itu kan organisasi semua dari keseluruhan gitu. Kalau controlling dia mengontrol tindakan pekerjaan. Actuating apa ya? Actuating itu apa ya? Lupa saya. Paling itu aja sih. Actuating penggerak Pak. Soal yang minggu kemarin kayaknya Pak Seno nggak masuk ya. Actuating penggerak ya, karena minggu kemarin ada teman-teman yang minta turunan kalau soalnya selain actuating. Jadi kita buatlah soal ini malam ini. Kayaknya Pak Seno yang minggu kemarin nggak masuk kayaknya ya. Belum masuk. Ya belum masuk, nggak apa-apa. Ya lanjut Pak. Oke, kalau controlling? Controlling dia staff itu. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Seno. Mungkin dari yang lainnya, Pak Seno menjawab tadi yang A yang C, ya. Mbak Eka, yang C, dari yang C banyak yang C nih Mbak Eka. Kenapa? Betul. Bisa berargumen dulu? Iya, silakan Izin, Kak Mbak. Yanti. Iya. Izin menjawab ya Bu. Iya. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan kepala ruangan tersebut? Kepala ruangan unit hemodialisa sedang merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan. Terdapat 3 orang perawat yang akan dilatih selama 3 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan
tentang hemodialisa. Nah, di sini saya mengambil kunci jawaban C, staffing, dengan mengambil kunci sedang merencanakan pengembangan staf. Jadi kalau staffing itu meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian, rekrutmen pegawai, orientasi pegawai, dan pengembangan staf. Kalau planning itu lebih kepada proses perencanaan untuk menentukan visi misi tujuan dan kebijaksanaan prosedur perawatan seperti itu, Bu. Kalau organizing itu lebih meliputi menetapkan struktur organisasi, menentukan model penugasan keperawatan. Kalau actuating itu lebih kepada memberikan bimbingan kepada staf. Kalau controlling itu lebih kepada mengevaluasi kerja stafnya atau perawatnya. Jadi dari kasus ini saya mengambil kuncinya pengembangan staf, jadi saya mengambil jawaban C, staffing. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Baik, terima kembali. kasih Kak Yanti, terima kasih Pak Seno. Mungkin silakan langsung kemudian ditanggapi. Baik, terima kasih Mbak Eka, terima kasih Pak Seno dan Kak Yanti. Silakan, yang mana ya? Yang betul ya, A atau C, Kak? Oke, Kak Seno, hati-hati ya. Antara staffing memang terjebak tadi dengan kata-kata di sana perencanaan. Tapi ingat, di sana ada kata-kata kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian, yaitu apa aja? Biasanya wawancara, mengorientasikan staf, menjadwalkan, mensosialisasi pegawai baru, serta pengembangan staf. Nah, kalau kata kunci yang antara satu ini yang dikembangkannya nanti berbentuk soal, jawabnya ke staffing, jangan ke planning lagi. Kenapa? Karena seperti yang Kak Yanti tadi mewakili menjawab C, di sana kata-katanya pengembangan staf. Memang iya Kak Seno, kadang terjebak planning di sana karena baru merencanakan melatih. Ya, ada kata-kata baru merencanakan melatih. Tapi dia merencanakan pada siapa? Pengembangan staf. Staf mana? Staf HD tadi. Biar dia lebih mahir dalam perawat hemodialisa. Ya, sampai di sini bisa dulu ya dipahami. Jadi nanti kalau kasusnya itu kata kuncinya nanti yang berhubungan dengan kepegawaian ada wawancara karyawan baru, orientasi staf baru, menjadwalkan mensosialisasikan pegawai baru, serta pengembangan staf itu ke arah staffing ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi manajemen itu kan dikenal dengan konsep POAP, planning, organizing, executing, staffing, controlling. Kalau yang sudah masuk ke kategori ini, itu bukan lagi di tahap awal Bapak Ibu, tapi ini sudah ke staffing, ke bagian staff. Mulai dari mana wawancara penerimaan perawat baru, itu masuknya ke staffing. Setelah diwawancara, diterima dia, diorientasikan kasusnya, berarti dia masih ke staffing. Kemudian ada penjadwalan, mengorientasikan pegawai baru, itu tetap ke staffing, kerja dari staffing. Kemudian mengembangkan, kita sudah merekrut nih pegawai, kita kembangkan, biar pegawainya lebih bagus lagi kualitasnya, itu tetap ke staffing. Ini ya Bapak Ibu ya, saya ringkaskan kata kunci ini karena soalnya berubah-berubah aja. Bisa jadi nanti seorang manajer melakukan orientasi kepada stafnya. Nah, ini fungsi-fungsi yang lain kalau kata kuncinya planning itu apa? Kak Yanti tadi udah jelaskan juga. Lebih banyak ke perencanaan adalah proses rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan awal dari bekerja. Kalau pengorganisasian, dia langkah yang kedua dari fungsi manajemen, yaitu apa? Proses dan rangkaian kegiatan sudah pembagian perkembangan yang direncanakan untuk diselesaikan anggota kelompok dan bekerja. Nah, disinilah fungsi tadi metode timkah yang kita gunakan, metode kasuskah dalam bekerja digunakan, atau cocok fungsionalkah, atau metode primerkah, dia itu larinya ke organizing. Yang selanjutnya, Mbak Eka, fungsi yang selanjutnya, slide selanjutnya. Ini, staffing, yang jawaban tadi. Ini dia kata kuncinya. Ya, kalau directing, dia lebih banyak seorang manajer memberi motivasi, seorang manajer melakukan supervisi, mengatasi konflik yang terjadi tadi di soal kita sebelumnya. Kemudian manajer melakukan pendelegasian, manajer melakukan komunikasi efektif, manajer melakukan fasilitasi untuk kolaborasi. Itu jawabnya directing nanti Bapak Ibu. Jadi fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, executing, controlling, directing, ini saya simpulkan di sini di soal nomor 7. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sambil duduk nanti pulang dinas atau lagi dinas, pasiennya lagi istirahat,
bisa dibuka. Dan sebelum mungkin Mbak Eka tutup, mumpung ingat, yang ronde tadi pembahasannya betul Mbak Eka, tapi kuncinya tertulis di sana supervisi. Sebelum dibagikan ke Bapak Ibunya, minta bantu ya Mbak Eka. Itu Oke. pembahasannya udah betul ronde, tinggal choice-nya bukan supervisi, tapi ronde. Terima Yang kasih. nomor Paham berapa, Ibu? Ibu? Terima kasih penjelasannya. Yang tadi, yang ronde. Terus, yang ronde. Lanjut, lanjut, Oh, lanjut. ini. Itu betul. Lanjut, lanjut Mbak. Ah, ini. Ini jawabannya ronde, tadi semua betul. Yang Yang mana ini. ini? Ya, ini. Ya, ini. Ini betul Oke. semua jawabannya ronde. Slide Oke. selanjutnya. Ah, ini kan pembahasannya udah betul saya buat. Jawabannya B. B, ronde keperawatan. Oke, baik. Terima kasih, Ya. Ibu. Iya. Maaf ya Bapak Ibu, Mbak Eka, Nggak apa-apa. dan kesalahan saya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Pembahasannya udah betul, cuma choice-nya. Mungkin Oke, itu ya Bapak Ibu. baik. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Kita akan membuat lagi soal-soal departemen yang lain. Karena Baik. waktu kita semakin sedikit Mbak Eka yang Bapak Ibu mengikuti Oktober, ini tinggal menghitung hari. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak-kakak semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum ditutup?